A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kajian teori kami yang berjudul Matriks dan Operasinya. Perkenalkan, nama saya Nisa Pumalasari. Perkenalkan, nama saya Widya Firdani Srasabila. Perkenalkan, nama saya Ailani Amanda. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Andini. Dan selanjutnya materi pertama akan saya bawakan sendiri. A few moments later. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah yang mencakup 3 buku. Latar belakang masalah tersebut yaitu keterbatasan sumber belajar dan kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep matriks. Kesulitan ini berasal dari kurangnya penyajian teori dan kurangnya contoh yang memadai. Kurangnya buku referensi yang mengintegrasikan materi dan aplikasi. Yang kedua, permasalahan yang akan dikaji. Yang pertama ada operasi matriks, yang kedua ada matriks sebagai bentuk umum suatu vektor, dan yang ketiga perkalian matriks. Selanjutnya, kajian teori yang digunakan atau konsep yang digunakan. Kajian teori yang mencakup konsep-konsep dasar yang penting dalam aljabar matriks dan aljabar linear, yang menjadi dasar dalam studi lanjut di berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah metode yang digunakan. Dan di sini kami menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode kualitatif, karena metode ini lebih mendekati untuk mengulik materi aljabar linear dan aljabar matriks. Dan yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini lebih terarah dan lebih memiliki fakta data untuk membandingkan ketiga buku untuk menghasilkan hasil yang akurat. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu pembahasan secara umum buku. Sinopsis buku ada 3. Yang pertama itu buku aljabar matriks. Buku aljabar matriks ini yang diterbitkan tahun 1980, yang diterbitkan oleh Baratara Karya Aksara. Merupakan sumber belajar yang sangat baik untuk mahasiswa yang mempelajari aljabar linier dengan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan didaktis. Buku ini menyediakan landasan yang kuat bagi pembaca untuk memahami dan menguasai konsep-konsep aljabar linier dan mengaplikasikannya ke berbagai bidang. Buku ini mencakup berbagai topik penting dalam aljabar yang umum dalam beberapa bab, yaitu matriks sebagai bentuk umum suatu vektor, beberapa macam bentuk matriks yang khas, kesamaan, dan buah matriks, ruang vektor dan transformasi linier, matriks, dan determinan. Yang kedua yaitu ada buku aljabar linier. Buku aljabar linier yang diterbitkan tahun 1997, yang diterbitkan oleh penerbit Universitas Dharma Agung Medan dan ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Wardiman Jojonegoro. Di buku ini disajikan dan dilengkapi dengan materi-materi matriks dan persamaan sistem linier, perubahan sistem ordo X2 dan ordo 1X4, operasi matriks dan sistem persamaan linier, perubahan X1 dan X2 dapat ditulis dalam bentuk A1X1 tambah A2 kali 2 sama dengan B dengan A1, A2, dan B adalah konstanta. Di buku ini juga terdapat banyak teori yang di dalamnya dilengkapi oleh contoh-contoh. Di buku ini merupakan hasil perangkuman tulisan yang dibuat oleh para peserta penataran perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, buku-buku ini perlu selalu update agar semakin berkualitas untuk ilmu yang akan datang. Yang terakhir yaitu buku aljabar linier. Buku aljabar linier karya Seymour Lipschutz merupakan salah satu buku termuka dalam bidang aljabar linier yang terbit pada tahun 2004. Dikenal karena pendekatannya yang jelas dan terstruktur. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang mendalam tentang berbagai konsep aljabar linier fundamental. Yang akan dibahas oleh buku ini meliputi ruang vektor, definisi, dan sifat ruang vektor, sistem persamaan linier,
transformasi linier, matriks, operasi matriks, determinan. Ringkasan konsep ini memberikan ulasan singkat tentang poin-poin penting yang akan dibahas dalam buku ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu penilaian kelebihan dan kekurangan dari ketiga buku. Buku pertama yaitu Aljabar Matriks yang diterbitkan pada tahun 1980. Kelebihan dari buku ini terdapat penjelasan yang jelas dan terstruktur, membantu membaca untuk memahami konsep-konsepnya. Buku ini juga banyak menyediakan contoh-contoh yang bermanfaat untuk mahasiswa. Bahasa yang digunakan buku ini relatif mudah untuk dipahami, cocok untuk mahasiswa baru yang mendalami materi aljabar matriks. Kurangnya buku ini ialah buku ini tidak membahas topik-topik tertentu secara mendalam, terutama jika dibandingkan dengan buku yang lain. Kurangnya soal latihan, di buku ini juga terdapat banyak materi yang mudah untuk dipahami dan contoh-contohnya, tapi tertera lumayan sedikit latihan soal di buku ini. Secara desain dan ilustrasi, buku ini tidak menyediakan referensi tambahan yang cukup untuk pembaca yang ingin menggali materi atau ilmu tentang materi aljabar matriks ini. Buku kedua, Aljabar Linier tahun 1997. Kelebihan dari buku ini diterbitkan oleh Universitas Dharma Agung Medan, yang dimana buku ini disusun secara kreatif. Dan buku ini terdapat penjelasan yang cukup jelas dan terstruktur. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh yang jelas yang mungkin akan memudahkan mahasiswa untuk mendalami materi. Buku ini juga menyediakan soal-soal latihan di akhir bab buku tersebut. Kelemahannya, buku ini memang mempunyai penjelasan yang cukup jelas dan terstruktur, tetapi dengan desain yang sangat dekat dengan materi lainnya membuat para pembaca kesulitan untuk cepat memahami materi. Buku ketiga yaitu Aljabar Linier yang diterbitkan pada tahun 2004. Buku ketiga, Aljabar Linier yang diterbitkan pada tahun 2004. Kelebihan dari buku ini ialah buku ini yang ditulis pada tahun 2002 dan diterbitkan 2004 yang ditulis oleh Seymour Lipkatz. Berdasarkan Seum Outlines, buku ini dilindungi oleh Undang-Undang dengan Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Buku ini memiliki penjelasan kompleks dari dasar topik. Ini memudahkan para kami pembaca untuk memahami materi. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh dan latihan yang cukup. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai sumber tambahan seperti tabel yang membantu pembaca untuk memahami konsep dan materi. Kekurangannya, buku ini sebenarnya menggunakan bahasa Inggris, tetapi oleh pihak Erlangga sudah diterjemahkan. Buku ini memiliki materi yang lumayan sedikit, tidak seperti kedua buku lainnya, mempunyai bab dan materi yang banyak. Desain buku ini juga terlihat kaku, tidak seperti buku yang pertama yaitu Aljabar Matriks. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kritik books. Yang pertama, seperti yang tertera pada judul, yaitu Aljabar Matriks. Buku ini banyak menyajikan materi-materi tentang matriks dan operasinya. Selain matriks, buku ini juga menjelaskan mengenai vektor. Buku ini yang berisi materi, contoh soal setiap babnya. Buku yang kedua yaitu yang ditulis oleh beberapa orang dan penerbit buku ini di bidang teknik sipil, mesin, elektronik, matematika, dan fisika. Buku kedua yaitu buku ini yang ditulis oleh beberapa orang dan penerbit. Buku ini di bidang teknik sipil, mesin, elektronik, dan matematika fisika. Buku ini menjelaskan banyak materi, tetapi materi di buku ini kelebihan membahas vektor. Buku ini bukan hanya untuk memperlancar proses pembelajaran, tetapi juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Buku ketiga yaitu Sistematis Ciptaan Luar Negeri, yaitu Seymour, tetapi sudah menjadi hak ciptaan Erlangga. Buku ini sangat bagus karena penulisnya seorang ahli matematika. Selanjutnya ada buku 3. Buku ini secara sistematis ciptaan luar negeri, yaitu Seymour, tetapi sudah menjadi hak cipta Erlangga. Buku ini sangat bagus karena penulisnya seorang ahli matematika yang terkenal. Buku ini tidak tertera banyak babnya, tetapi buku ini sangat terperinci dan terstruktur. Buku ini tidak banyak dan tidak juga sedikit membahas sebuah materi.
Buku ini sangat tertera karena di babnya terdapat poin-poin penting, tetapi beda materi di setiap bab, tidak seperti buku 1 dan buku 2 yang mungkin banyak membahas salah satu materi saja. Ini memiliki desain yang bagus dan simpel untuk memudahkan pembaca dan memahaminya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi contoh dan juga soal latihan di setiap akhir babnya. Baik, kami pun mempunyai saran untuk ketiga buku yang kami kritik, yaitu dari kami memberikan saran untuk ketiga buku yang kami kritik. Sarannya yaitu mengenai memperbanyak dan memperjelas tentang konsep-konsep dan definisi matriks, operasi matriks, dan matriks dalam satu vektor, dan memberikan ilustrasi ataupun contoh yang lebih banyak agar para pembaca lebih paham. Untuk latihan soalnya, sebisanya untuk dibuat variasi agar tidak terlihat kaku. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kami tentang matriks dan operasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Kau yang ketawakan, orang udah diem pun. Udah lah. Dia udah di video loh.